Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial mandala. Ya, contohnya seperti yang udah ada di gambar depan tadi. Nah, sekarang kita membuat yang baru. Caranya yang pertama yaitu klik dokumen dan kita namai dengan mandala saja. Nah, kemudian klik OK. Kita buat garis, kemudian kita pilih garisnya yaitu bezier, dan kita membuat garis lurus ke bawah, kemudian kita Ctrl P untuk menekan garisnya agar di tengah. Jadi setelah membuat garis kita harus Ctrl P agar gambarnya atau objeknya itu di tengah-tengah. Nah, kita ulangi. Garisnya di Ctrl P di tengah-tengah, kemudian kita kopas atau kita buat kemiringan 22,5. Kita buat nah seperti ini. Lalu setelah membuat objek ini kita membuat kotak untuk membuat garis ini, garis objek yang akan kita membuat potongan seperti pizza. Karena pada dasarnya potongan kecil itu bisa menjadi sebuah bulatan yang bagus. Nah, kita buat kotakannya seperti ini. Lalu kita kopas saja biar cepat. Ntar kita ulangi. Kita pasin sama garis lurusnya tadi. Lalu kita kopas saja, Ctrl V, kemudian kita miringin 22,5 kayak tadi, klik apply. Nah, lalu kita posisikan pada garis yang miring di sebelahnya untuk membuat objek mandala tersebut. Nah, karena yang kita gunakan adalah bagian bagian atas yang kita buat garis ini, kemudian kita potong aja. Kita potong bagian ini, kita satukan menggunakan wheel, klik wheel. Nah, maka objek akan menyatu seperti ini karena kita hanya membutuhkan sebuah objek ini saja. Dan kita membuat titik tengah dengan lingkaran. Kita buat kecil untuk sebagai titik pusat. Bentar, seperti ini kita kasih warna hitam. Untuk agar objeknya di tengah-tengah itu menggunakan Ctrl P atau tekan saja huruf P. Nah, setelah itu kita membuat sebuah lingkaran saja untuk garis-garis objeknya ya. Kita buat lingkaran. Karena saya membuat mandala ini tidak menggunakan sebuah garis-garis, saya menggunakan sebuah objek-objek yang sudah disediakan oleh Corel. Nah, menurut saya yang bagi pemula untuk menggunakan sebuah pen toolnya itu agak lumayan susah karena kita belum terbiasa. Makanya saya menggunakan objek-objek lingkaran saja atau objek-objek seperti bintang, garis-garis yang lain. Lalu kita atur-atur saja sesuai keinginan kita. Seperti ini kita membuat lingkaran untuk garis-garisnya. Kita kopas-kopas saja. Kita taruh di tengah-tengah. Jangan lupa menggunakan menggunakan huruf P untuk menengahkan objek. Jadi P itu intinya pusat pada bagian tersebut. Kita tebelin garisnya di 1 mm. Kita membuat garis lagi seperti itu untuk lebih gampang dalam mengeditnya. Kita buat lingkaran-lingkaran seperti ini karena saya belum terlalu pandai menggunakan
pen atau melukis garis sendiri. Soalnya kalau kita menggunakan kursor dan garis itu agak memakan waktu yang lama karena ini di record, soalnya agak kelamaan, makanya saya menggunakan lingkaran-lingkaran atau objek-objek yang ada pada menu CorelDRAW. Nah, kita coba membuat garis seperti ini. Lengkungan-lengkungan ini membuatnya agak lumayan susah kalau kita masih pemula, harus latihan atau harus sering-sering menggunakan ini agar lancar dalam membuat lengkungan-lengkungannya. Nah, karena saya masih pemula, jadi ya makanya saya hanya mengambil beberapa saja. Ini lumayan harus rapi, dan kalau kita rapi-rapi memakan waktu yang lama karena ini membuat lengkungannya aja lumayan, kadang pas kadang enggak, susah gampang lah. Jadi harus sering-sering berlatih, makanya saya menggunakan objek-objek yang ada di CorelDRAW. Oke. Kita rapikan sedikit. Ini pada dasarnya seperti mandala ini hanya sebuah gambar garis-garis doang ya, kayak kita bikin garis-garis terus disambung-sambungin, dilengkung-lengkungin gitu. Itu adalah inti pembuatan mandala sih, cuma membuat sebuah objek kayak garis-garis, kemudian objek apa, lalu yang paling penting itu ketika di akhir, nanti kita jelasin di akhir pas mendekat hampir jadi. Nih, saya membuat ini aja agak lumayan lama karena saya masih pemula, makanya saya menggunakan objek-objek lingkaran, bintang atau persegi panjang, trapesium dan lain-lain. Oke, maaf tadi nggak record cara pembuatan lingkaran itu yang di bawah. Tapi ini kita membuat garis-garis lurus saja biar gampang dan tidak usah diedit-edit. Kita tinggal begini saja. Nah, seperti ini kita buat garis-garis, kita penuhin sampai pojok. Ini saya percepat soalnya memakan waktu yang lama kalau tidak dipercepat, hampir memakan waktu setengah jam lebih atau hampir 1 jam mungkin. Makanya saya percepat karena kita nyari konsep harus yang digambar seperti apa, mau gambar kayak gimana. Ini udah garis bikin begini salah, nanti dihapus lagi. Ya ini karena sesuai keinginan kita aja, makanya kita harus punya konsep agar pas pembuatan mandala itu benar-benar cepat dan langsung paham. Karena intinya sih cuma kita membuat garis-garis seperti ini. Nah, saya aja menggunakan bintang-bintang seperti ini agar tidak memakan waktu yang lama dalam record, soalnya saya masih pemula. Nah, kita buat lingkaran lagi seperti ini. Kita membuat bintang juga biar kelihatan agak banyak desain di dalam objek tersebut. Nah, kita buat bintang, kita kecilkan saja, kita taruh dalam lingkaran ini ya. Ya gitu-gitu aja lah. Nah, seperti ini. Ini saya juga baru belajar, makanya nah kita kasih lengkungan sedikit ya. Karena contoh yang diberikan sama dosen saya sendiri itu lumayan panjang, menggunakan garis-garis, mewarna sana sini, cuman saya menggunakan objek-objek yang ada di sini aja. Bintang-bintang seperti ini kita pasang-pasang aja. Jadi agak cepat, cuman karena nyari konsepnya agak lama, jadi ya seperti inilah.
Ya kita pas-pasin aja. Cara mengeditnya seperti ini, kita pilih-pilih aja objek yang di samping kayak seperti bintang, lingkaran, atau yang kayak apa sih, bintang-bintang bisa diedit gitu. Nah kita pasin bintangnya 3. Nah kita buat garis-garis lagi seperti ini, tapi perlu kita ulangin. Nah kita buat lingkaran aja, mohon maaf karena nggak record, kita kopas seperti ini biar cepet. Nah kita buat lingkaran seperti ini, kemudian kita membuat garis seperti ini, dilengkungin pakai Ctrl key ya. Tadi saya belum bilang, mohon maaf. Cara melengkungkan garis itu menggunakan Ctrl key. Nah seperti ini. Kita buat objek-objek tambahan seperti lingkaran, kita taruh aja di tengah-tengah garis tersebut seperti ini. Kita kopas, ini kita perbanyak dan untuk mengelilinginya semuanya. Ini cukup mudah buat bagi pemula karena ini tidak menggunakan garis, karena saya hanya mengandalkan sebuah bulatan-bulatan bintang dan hanya beberapa garis saja. Mungkin untuk teman-teman yang ingin belajar bisa dipahami dengan cepat, karena saya hanya membutuhkan objek-objek yang ada di CorelDRAW ini. Nah, seperti ini kita perbanyak. Nah, ini pada dasarnya kalau kita emang sudah senang sama pelajaran yang kita pelajari, maka semuanya akan terlihat mudah sih. Kayak kita penuhin semuanya dan kita buat segitiga. Mohon maaf nggak record lagi karena saya juga nyari konsep susah. Nah kita ulangin, nah kita warnain aja tipis seperti ini, dan kita buat lingkaran lagi seperti ini. Kopas, kita pas-pasin di objek seperti ini, kemudian kita kopas. Nah seperti ini, kemudian kita membuat bintang seperti tadi ya. Caranya seperti ini membuatnya, kita hanya memutar. Nah seperti ini. Nah akan jadi bintang yang agak masukkan ke tengah-tengah lingkaran tadi agar terlihat seperti gambaran yang bunga yang lumayan bagus gitu. Nah seperti ini. Sebenarnya kita hanya menggunakan potongan seperti itu saja. Nah jadinya seperti itu, tapi nanti saya ulangin. Nah kita objek semua yang bagian hitam, lalu kita klik objek, bentar dulu, kita lihat dulu, kita select semua yang bagian hitam tadi. Nah kalau udah pas, oke, kita select yang warna hitam, lalu kita klik objek, convert outline atau Ctrl key, kemudian Ctrl G atau pada tombol di sini. Nah setelah itu kita potong objek tersebut dengan caranya seperti ini. Bentar. Nah, oh iya, dengan cara kita pencet garis merah, kemudian kita shift pada objek, lalu kita trim seperti ini. Oh maaf, ini lingkarannya masih belum sempurna. Kita bisa ulangin lagi sebentar. Kita ulang, kita hapus. Nah ini belum sempurna, jadi kita ulang aja. Nah oke, kita ulang. Caranya seperti tadi.
blok yang hitam-hitam, kemudian Ctrl key, kita klik gambar merah, kemudian shift jack yang hitam tadi. Nah, lalu kita potong, shift tombol hitam, kemudian kita potong menggunakan trim, maka akan menjadi seperti ini. Lalu kita buang saja garis merah yang ada pada objek tersebut. Nah, maka akan terjadilah seperti ini, karena semua lingkaran yang bagus tadi hanya sebuah potongan kecil seperti ini ya. Nah, kita kopas dengan cara seperti itu dengan kemiringan mirror, dengan mirror, kemudian kita mirror bawah ke horizontal. Mohon maaf, di blok dulu sepertinya. Nah, ntar kita blok aja biar semua dua-duanya kena. Kemudian kita apply kopas. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok lagi. Kita caranya putar-putar kayak kemarin di video yang udah pernah ditonton. Klik tengah-tengah agar bisa memutar. Nah, sebentar, kita blok, kita kopas, Ctrl C dan Ctrl V untuk paste. Lalu kita putar gambar tersebut seperti ini. Kita pas-pasin biar pas cetaknya bagus. Ini kemudian kita kopas lagi, Ctrl V, paste lagi dengan cara yang sama. Lakukan seperti itu sampai benar-benar tertutup atau membuat bulatan yang sempurna. Dari awal dan kita pas-pasin biar rapi. Sebentar, kita ulang, kita putar dikit-dikit. Nah, pas paste sama seperti tadi sampai benar-benar membuat bulatan. Nah, ini agak lama ya karena saya tidak dipercepat, soalnya saya juga baru membuat ini untuk tugas saya pribadi. Nah, kalau udah pas, mohon kita bisa kopas lagi sampai benar-benar tertutup atau membuat objek lingkaran. Nah, ini tadi hanya hanya membutuhkan lingkaran, garis-garis kecil dan bintang, potongan-potongan bintang dan lingkaran saja ya. Kita tidak membuat garis-garis yang melengkung-melengkung karena menurut saya masih agak susah karena saya masih pemula. Nah, mungkin ini seperti ini caranya, dan ini juga belum pas. Saya pas-pasin dulu, usaha dulu buat ngepasin ini. Mungkin saya pas di awal kurang menggunakan Ctrl P, kelupaan. Ctrl menggunakan P atau memusatkan pada titik tengah. Ya, mungkin nanti akan saya rapikan di akhir dan bisa melihat hasilnya saja. Karena pembuatan ini juga lumayan memakan waktu ya. Harus benar-benar teliti dan sabar. Nah, seperti ini aja, kita save dulu. Nanti akan saya
saya tampilkan hasilnya di akhir agar tidak memakan waktu. Kita save saja gambarnya, nanti akan saya rapikan sebentar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf bila ada kekurangan, dan mungkin saya juga masih pemula, banyak salah atau banyak kekeliruan dalam membuat tutorial ini. Ya, mohon maaf, kita sama-sama belajar aja. Dan seperti inilah hasilnya. Nanti gambarnya akan saya sampaikan di akhir video. Seperti ini contohnya gambar yang sudah jadi. Saya akan tunjukkan. Ini yang pertama. Nah, mungkin seperti ini nanti kalau misal rapi. Dan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.